Perkenalkan, nama lengkap saya Veronica Yasantias Banu, NIM 22231111967, kelas 3BD3 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Kupang. Di video kali ini saya akan menyimpulkan semua materi dari mata kuliah Hukum Bisnis. Materi pertama tentang bentuk organisasi bisnis. Bentuk organisasi bisnis meliputi perusahaan perseorangan, persekutuan, perseroan terbatas dengan saham, perusahaan tertutup, koperasi, franchise, dan organisasi non-profit. Setiap bentuk memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pemilihan bentuk organisasi tergantung pada tujuan, skala, dan kebutuhan bisnis yang bersangkutan. Materi kedua tentang kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak yang mengatur kewajiban, hak, dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam suatu transaksi bisnis. Bentuk kontrak bisnis. Kontrak bisnis dapat berbentuk kontrak jual beli, kontrak sewa, kontrak kerjasama, kontrak distribusi, kontrak lisensi, dan lain sebagainya. Bentuk kontrak tergantung pada jenis transaksi bisnis yang dilakukan. Materi ketiga tentang perizinan dalam bisnis. Perizinan bisnis adalah proses resmi yang dilakukan untuk menjalankan bisnis secara legal sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Jenis perizinan yang diperlukan dapat bervariasi tergantung pada jenis bisnis dan lokasi geografisnya. Beberapa contoh perizinan termasuk perizinan pendirian perusahaan, perizinan operasional, perizinan lingkungan, dan perizinan kesehatan. Materi keempat tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan adalah seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha dalam konteks ketenagakerjaan. Tujuan hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak-hak pekerja, memastikan kondisi kerja yang adil dan aman, serta mengatur persyaratan ketenagakerjaan seperti upah, jam kerja, cuti, dan perlindungan sosial. Hukum ketenagakerjaan mencakup berbagai aspek, termasuk kontrak kerja, perjanjian kerja, perlindungan terhadap diskriminasi, keamanan dan kesehatan kerja, upah minimum, hak pekerja seperti cuti, pensiun, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja. Materi kelima tentang hukum kepelitan. Hukum kepelitan adalah serangkaian aturan dan prosedur hukum yang mengatur proses kebangkrutan dan restrukturisasi keuangan suatu perusahaan. Tujuan hukum kepelitan adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk kreditur, pemilik perusahaan, dan pekerja, serta memfasilitasi proses restrukturisasi keuangan agar perusahaan dapat pulih dari kebangkrutan. Hukum kepelitan mencakup proses pengajuan kebangkrutan, penilaian aset dan kewajiban perusahaan, pembayaran utang, dan distribusi aset kepada kreditur. Materi keenam tentang perusahaan go public dan pasar modal. Perusahaan go public adalah perusahaan yang memutuskan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat umum melalui penawaran perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dengan melakukan IPO, perusahaan tersebut dapat mengumpulkan dana untuk pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Yang kedua, pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya diperdagangkan antara investor. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan menjual sahamnya kepada investor dan memberikan investor kesempatan untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan dari pergerakan harga saham. Yang berikut, keuntungan go public. Dengan menjadi perusahaan go public, perusahaan dapat meningkatkan profil dan reputasinya, meningkatkan akses ke pasar modal dan pembiayaan, mengurangi risiko kepemilikan tunggal,
dan memberikan likuiditas bagi pemegang saham. Materi ke-7 tentang kredit dan hukum perjanjian jaminan. Kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tersebut beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Hukum perjanjian jaminan adalah hukum yang mengatur perjanjian antara pemberi jaminan atau kreditur dan penerima jaminan atau debitur yang melibatkan jaminan atas aset atau properti tertentu sebagai jaminan pembayaran jaminan. Hukum perjanjian jaminan juga mengatur prosedur penjualan jaminan jika terjadi pelanggaran perjanjian oleh pihak debitur serta pembagian hasil penjualan tersebut. Materi ke-8 tentang hukum TPPU. Hukum TPPU adalah serangkaian aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mencegah, mengidentifikasi, dan menindak tindak pidana terorisme serta melindungi masyarakat dari ancaman kegiatan terorisme. Hukum TPPU mengatur berbagai aspek terkait tindak pidana terorisme, termasuk definisi tindak pidana terorisme, upaya pencegahan, investigasi, penuntutan hukum, dan kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Materi ke-9 tentang penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis adalah proses untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan yang muncul antara pihak-pihak yang terlibat dalam konteks bisnis. Terdapat beberapa metode penyelesaian sengketa bisnis termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Materi ke-10 tentang perlindungan konsumen dan anti monopoli. Perlindungan konsumen dan anti monopoli merupakan dua aspek penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan ekonomi. Dengan memahami hak-hak konsumen dan melindungi persaingan pasar, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan seimbang. Materi terakhir tentang hukum